Om Swastiastu. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 selaku moderator. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi pengelolaan keuangan daerah. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan nama kelompok saya. Perkenalkan, nama saya KDC Julianti dengan NIM 2017051188. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Satyamani Putri dengan NIM 20170511194. Perkenalkan, nama saya Iguste Yuri Astardewi dengan NIM 20170511189. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Tia. Saya persilahkan. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Dan materi yang kedua yaitu pengelolaan keuangan daerah. Definisi dari pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang dijalankan oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang sesuai dengan kedudukan serta kewenangannya, yang di dalamnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban. Sebenarnya, ada begitu banyak definisi tentang keuangan daerah. Namun, pada intinya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2006, kita dapat memahami bahwa pengertian keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang bisa dinilai dengan uang. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa keuangan daerah pada intinya mencakup dua hal, yaitu hak daerah dan kewajiban daerah. Dan materi yang ketiga yaitu kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Sehubungan dengan pengelolaan keuangan di daerah, Presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tersebut di atas yaitu yang pertama dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD. Yang kedua, dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah. Dan materi yang keempat yaitu pejabat pengelola keuangan daerah. Pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD memberitahukan kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan. Rancangan DPA SKPD memuat rincian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Kemudian Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD. Tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD. Ini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu tentang peranan dan fungsi anggaran. Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi. Yang pertama ada penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, perumusan kebijakan operasional program pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga, perumusan rencana pelaksanaan program, pemberian bimbingan dan pembinaan akuntansi pengelolaan keuangan. Yang keempat, perumusan rencana dan pelaksanaan program pengelolaan kas daerah. Yang kelima, penyusunan rencana APBD
dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan APBD. Yang keenam, perumusan rencana dan pelaksanaan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah. Yang ketujuh, pengordinasian, penyusunan, dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan keuangan daerah. Kesembilan, penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan. Dan yang terakhir, ada pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penganggaran. Prinsip-prinsip anggaran yaitu pertama ada keadilan anggaran, kedua kedisiplinan anggaran, ketiga transparansi dan akuntabilitas, keempat efisiensi dan efektivitas anggaran, kelima ada format anggaran. Tolak ukur dalam anggaran belanja daerah adalah value for money yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Efisiensi dan efektivitas anggaran belanja daerah merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan anggaran belanja daerah untuk dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal. Selanjutnya ada sistematika APBN dan APBD. Mekanisme penyusunan APBN dan APBD adalah sebagai berikut. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan landasan belanja pemerintah sebagai lembaga eksekutif, DPR dan DPRD sebagai lembaga legislatif, serta Mahkamah Agung dan Konstitusi sebagai yudikatif. Mekanisme penyusunan terdiri dari 4 tahap, yaitu 1. Pemerintah diwakili Presiden merancang anggaran dari segi pemasukan dan hal apa saja yang akan dibelanjakan. Rencana ini diamankan sebagai RAPBN. Kedua, finalisasi nota keuangan yang dituangkan dalam RAPBN ini kemudian diajukan pemerintah ke DPRD untuk dibahas. Yang ketiga, apabila RAPBN tadi tidak mendapatkan pertentangan maka akan disetujui dan menjadi APBN. Yang keempat, apabila RAPBN pada tahun yang bersangkutan tidak disetujui oleh DPR, maka APBN yang digunakan mengacu pada APBN pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk penyusunan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah hampir sama dengan proses penyusunan APBN. Yang membedakan adalah pihak-pihak yang mengesahkannya. Pertama, pemerintah daerah atau Pemda selaku lembaga eksekutif di level daerah merancang pendapatan daerah dan pengeluaran ke dalam bentuk RAPBD atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedua, sama halnya seperti di pemerintah pusat, Pemda kemudian mengusulkan RAPBD ke DPRD. Yang membedakan adalah DPRD umumnya akan memberikan sosialisasi poin-poin di RAPBD ini ke masyarakat untuk mendapatkan masukan. Yang ketiga, DPRD kemudian mengesahkan RAPBD dan menjadikan APBD. Yang keempat, apabila rancangan APBD ini ditolak, maka yang digunakan adalah APBD tahun sebelumnya. Baik, bagian yang ke-8 yakni tentang pelaksanaan belanja, di mana dalam pos belanja daerah setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sehubung dengan hak yang diperoleh dari pihak yang menagih. Belanja daerah yang berarti pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, kecuali belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditetapkan dalam lembaran daerah. Di dalam surat penyediaan dana SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbit surat permintaan pembayaran atau SPP, di mana surat permintaan pembayaran atau SPP itu sendiri yakni dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. Oleh karena itu, pembayaran atas beban APBD dapat berdasarkan SPD atau DPA SKPD atau dokumen lainnya dipersamakan dengan SPD. Baik, untuk bagian yang ke-9 yakni tentang pelaksanaan pendapatan. Untuk semua penerimaan dilakukan oleh bendahara penerima dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja.
SKPD atau OPD yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pemungutan dan penerimaan diharuskan untuk meningkatkan pungutan dan penerimaan dan dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Dan selain penerimaan yang diatur oleh peraturan daerah, termasuk juga kepada kategori penerima sebagai pendapat daerah yang komisi, rabat, potongan atau penerimaan lainnya dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari 1. Penjualan, 2. Tukar-menukar, yang ketiga hibah, yang keempat asuransi pendapatan barang dan jasa, yang kelima terimaan bunga, yang keenam jasa giro, yang ketujuh penerimaan lain akibat penyimpanan dana anggaran bank, dan yang terakhir penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah kegiatan lainnya. Baik, sekian presentasi yang kami bisa sampaikan. Jadi, dari penjelasan yang kami jelaskan tadi, bisa kami tarik kesimpulan bahwa ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah di mana keuangan daerah ialah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya aturkan para mesanti. Om Santi, 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 Om.